Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan atau menelaah sistem hukuman mati yang berada di Indonesia menurut para pro. Hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati di Indonesia berlaku untuk kasus pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Hukuman mati di Indonesia diberlakukan itu sejak masa kolonial. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem de Vries menetapkan hukuman mati sebagai strategi membungkam perlawanan pendudukan penjajahan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam kutip PBB telah memperlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007 sampai tahun voting hasil akhir yaitu 2014 untuk menyerukan penghapusan hukuman mati. Tetapi sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Maraknya kejahatan di Indonesia membuat hukuman mati menjadi salah satu hal yang penting untuk diterapkan sebagai efek jera bagi pelaku. Jadi saya ingin bertanya tentang pendapat teman kita yaitu Rahmat, apa peristiwa hukuman mati yang terjadi di Indonesia atau di kancah internasional? Mengatakan bahwa tidak ada global consequence mengenai penghapusan hukuman mati. Kalau kita berbicara angka, kita bisa mengambil hasil court terakhir tahun 2018 tanggal 18 November di New York. Mengenai moratorium terhadap hukuman mati, angka menunjukkan 117 negara yang menentang atau menolak hukuman mati, 38 negara yang menyetujui hukuman mati, dan 34 negara yang abstain. Artinya, ada 72 negara yang masih hukumannya menerapkan hukuman mati. 34 negara yang masih melakukan, termasuk negara Amerika Serikat dan Singapura. Yang 38 negara itu melaksanakan hukuman mati, dan untuk narkoba itu 24 negara yang menjalankan sistem hukuman negara tersebut. Sekian dan terima kasih. Pendapat kepada saudara Dian mengenai apa pasal yang berbunyi pada KUHP? Pasal yang berbunyi tentang pelanggaran bagi para koruptor. Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor berbunyi, dalam UU Tipikor dijelaskan bahwa koruptor yang mengorupsi uang bencana alam itu bisa dikenakan hukuman mati. Norma-normanya jelas, tidak perlu dipersoalkan lagi. Pasal yang berbunyi tentang pelanggaran bagi pembunuhan berencana. Pasal 121 ayat 2 menyebutkan ancaman hukuman maksimal bagi yang melanggar pasal tersebut adalah pidana mati, yang mana bentuk pidana yang diatur dalam pasal 340 KUH pidana yaitu tentang pembunuhan berencana. Pasal yang berbunyi tentang terorisme. Pasal 13A, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindakan pidana terorisme. Adapun mengenai tentang pengedaran narkoba, ini yang kasusnya itu tepat di tahun 2015 Januari, Pakistan melaksanakan eksekusi 24 dan tidak ada negara yang protes dan tidak ada suara karena pelaksanaannya tidak dilakukan dengan dramatis dan disiarkan di stasiun TV negara atau berita. Dan dunia tahu jangan pernah membawa narkoba ke Indonesia karena ada jutaan potensial turis yang akan stay away yang akan membawa narkoba ke dalam negeri. Kejahatan narkoba itu memang tidak ada konsekuensinya sebagai extraordinary. Artikelnya berbunyi, kita bisa melaksanakan hukum yang luar biasa untuk kejahatan narkoba. Pak Salim mengatakan kita dikecam di balik kecaman itu. Jadi kalau untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari generasi yang akan punah karena narkoba, semua negara berhak diberikan konvensi untuk menyetujui atau menyepakati. Saya lempar pertanyaan ke saudari Susanti, apa saja pelanggaran hukum mati yang terjadi dan yang terkait yang pernah terjadi yang bisa diberi hukum sebagai efek jera bagi para pelaku? Ketahui, dalam 13 undang-undang secara praktik hanya 4 yang sering diperlakukan dalam hukuman mati, yaitu
pembunuhan berencana, narkotika, terorisme, dan kekerasan seksual pada anak yang menyebabkan kematian. Jadi menurut pendapat saya sangat pro dengan adanya pemberlakuan hukuman mati. Hal ini karena negara kita adalah negara yang besar yang terdiri dari berbagai macam pulau, sehingga tak menutup kemungkinan tindak kejahatan dapat pula terjadi. Akibatnya harus dilakukan pengawasan yang ketat, serta didukung dengan pemberlakuan undang-undang hukuman mati. Mengapa demikian? Karena semuanya demi menjaga keamanan negara dan masyarakat di dalamnya, agar masyarakat lebih tertib serta patuh pada peraturan dan moralitas kemanusiaan. Selain itu, adanya hukuman mati dapat pelaksanaannya merupakan wujud dan kedaulatan dan penegakan hukum satu negara, sehingga ini sangat perlu diberlakukan di Indonesia dikarenakan harus menjadi keutuhan Pancasila. Serta di Indonesia terdapat lembaga MK yang memastikan bahwa Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan pandangan rakyat Indonesia sendiri. Terima kasih. Pertanyaan kepada Saudara Fayet, apa tafsiran hukuman mati menurut pandangan Anda? Pandang hukum HAM internasional, hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Konvenen Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights, hak yang tidak dapat dikurang-kurangi, pada pasal 6 ayat 2, 4, dan 5 secara tekstual menyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu, pada pasal 6 ayat 6 kembali ditegaskan adanya semangat konvenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Saya ingin bertanya mengenai hukuman mati. Apa pendapat Saudara Adha mengenai hukuman mati yang berlaku di Indonesia? Kelompok retensionis tidak kalah sengit mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberi efek cegah terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba. Bila menyadari akan dihukum mati, penjahat demikian sejaknya akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan kejahatan narkoba. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2012, kaum retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukum mati terhadap penjahat narkoba bertentangan dengan kemanusiaan. Sebaliknya, mereka berpendapat justru kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menginstankan peri kemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup, tidak hanya satu orang, melainkan banyak manusia. Kelompok retensionis berpendapat hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Amerika Serikat pun hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi dalam kasus Gregg versus Georgia. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan the punishment of death does not violate the Constitution. Kesimpulan hukuman mati adalah ideal untuk diterapkan. Dapat dilihat dari dampak-dampak yang sudah dipaparkan dalam bab pembahasan bahwa penerapan hukuman mati membawa paling banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Dengan terlaksananya hukuman mati bagi para pembunuh dan penjahat kelas berat, akan ada kedamaian dalam kehidupan manusia. Hal yang paling penting adalah jumlah kejahatan berat di negara yang menerapkan akan menurun. Inilah hasil perdebatan tentang kami menurut argumen kelompok 1, yaitu argumen pro. Sekian dan terima kasih.
Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih.